Benahi Bursa Efek Indonesia. Keputusan mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI Iman Rahman Jumat 30 Januari lalu pantas diapresiasi. Itu memang bentuk pertanggungjawaban yang pantas setelah indeks harga saham gabungan IHSG anjlok 2 hari hingga harus mengalami pembekuan perdagangan trading halt. Namun, pengunduran diri itu jelas belum cukup untuk membenahi BEI. Pengunduran diri itu barulah tanggung jawab personal, belum institusional. Pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan BEI adalah memulihkan kepercayaan penyedia indeks saham global yang dalam kasus anjloknya indeks 2 hari ini adalah Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Perusahaan raksasa riset saham ini menjadi salah satu acuan utama investor global. Penilaian MSCI menunjukkan kelayakan saham suatu negara. Terkait kasus Indonesia, sejak Desember, MSCI telah menyampaikan kekhawatiran terhadap transparansi struktur kepemilikan saham, free float, saham publik, perusahaan terbuka yang melantai di BEI. Singkatnya, MSCI mencurigai adanya manipulasi data saham free float. Saham yang disebut milik publik atau masyarakat itu dicurigai dimiliki bandar atau pemain lama dengan menggunakan nama samaran nominee. Ini tentu sangat berbahaya bagi investor karena kondisi itu hanya mencerminkan likuiditas semu. Pasar saham seolah ramai, padahal sebenarnya sepi. Pada Rabu 28 Januari lalu, atau hari pertama IHSG ambruk setelah pengumuman MSCI membekukan indeks Indonesia pada Selasa 27 Januari lalu, Iman mengungkapkan pihaknya bukannya diam, namun pemulihan dokumen seperti yang diminta MSCI masih memerlukan waktu. Kini, meski IHSG mulai sedikit pulih, kepercayaan MSCI apalagi investor global masih jauh dari kata sembuh. Inilah yang harus dipastikan Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai lembaga negara yang menaungi BEI. OJK harus memastikan pembenahan menyeluruh tata kelola BEI. Kartu merah MSCI mensinyalkan adanya borok dalam keabsahan data BEI dan kondisi real likuiditas saham. Maka, pembenahan BEI bukan hanya soal pergantian pejabat atau revisi aturan saham, melainkan juga harus ada investigasi menyeluruh akan tata kelola selama ini. Adanya indikasi praktek tak wajar antara BEI dan bandar atau pemain saham harus diakhiri. Perombakan total pejabat harus dilakukan jika memang diperlukan. Itulah yang akan bisa memulihkan kepercayaan investor ketimbang hanya revisi aturan batas minimal saham. Beberapa waktu lalu, OJK dan BEI mengumumkan akan menerbitkan revisi aturan batas minimal saham publik dari 7,5% menjadi 15% pada Februari 2026. Tanpa penerbitan praktik nomini dalam kepemilikan saham, aturan-aturan semacam ini tidak akan ada gunanya. OJK harus benar-benar menyadari bahwa kerusakan di BEI adalah juga tanggung jawabnya. Sekarang, OJK harus menunjukkan tanggung jawab itu dengan memastikan pembenahan BEI dan pemulihan kepercayaan investor global berlangsung serius, konsisten, dan transparan.